Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan makalah tentang tenaga kependidikan. Kami dari kelompok 5 terdiri dari 3 anggota. Yang pertama, saya Lailatul Husna dengan NIM 1830 10 80 40. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anton Syaputra dengan NIM 1830 10 80 13. Ameliza dengan NIM 1830 10 80 58. A. Pengertian dan jenis-jenis tenaga kependidikan. 1. Pengertian tenaga kependidikan. Menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, khususnya Bab 1 Pasal 1 Ayat 5 menyebutkan bahwa tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan, di mana tenaga kependidikan tersebut memenuhi syarat yang ditentukan oleh undang-undang yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang, diserahi tugas dalam suatu jabatan, dan digaji pula menurut urut aturan yang berlaku. Tenaga kependidikan merupakan seluruh komponen yang terdapat dalam instansi atau lembaga pendidik yang tidak hanya mencakup guru saja, melainkan keseluruhan yang berpartisipasi dalam pendidikan. 2. Jenis-jenis tenaga kependidikan berdasarkan jabatan. 1. Tenaga struktural merupakan menempati jabatan-jabatan eksekutif umum atau pimpinan yang bertanggung jawab baik langsung maupun tidak langsung atas satuan pendidikan, misalnya kepala sekolah dan wakil kepala sekolah. 2. Tenaga fungsional, yaitu menempati jabatan yang pelaksanaan pekerjaannya mengandalkan keahlian akademis kependidikan yang dimiliki seseorang, misalnya guru, pembimbing, penyuluh, pengembangan kurikulum dan teknologi kependidikan. 3. Tenaga teknis kependidikan merupakan tenaga kependidikan yang dalam pelaksanaan pekerjaannya lebih dituntut kecakapan teknis operasional atau teknis administratif, misalnya kesenian dan keterampilan petugas tata usaha. Jenis tenaga kependidikan menurut Undang-Undang Sisdiknas. 1. Kepala Satuan Pendidikan. Kepala Satuan Pendidikan yaitu orang yang diberi wewenang dan tanggung jawab untuk memimpin satuan pendidikan. Satuan pendidikan tersebut adalah A. Kepala sekolah, B. Rektor. 2. Pendidik. Pendidik atau pengajar adalah tenaga kependidikan yang bertanggung jawab dalam menyelenggarakan pendidikan dengan tugas khusus sebagai profesi pendidik. Yang termasuk dalam tenaga pendidik yaitu guru, dosen, konselor, tutor, instruktur, dan fasilitator. 3. Profesi kependidikan lainnya. 1. Tata usaha, yaitu tenaga kependidikan yang bertugas dalam bidang administrasi dalam suatu lembaga. A. Administrasi surat dan pengarsipan. B. Administrasi kepegawaian. C. Administrasi peserta didik. 2. Petugas laboratorium atau laboran, yaitu petugas khusus yang bertanggung jawab terhadap alat-alat dan bahan-bahan di laboratorium. 3. Pustakawan, yaitu tenaga kependidikan yang bertugas untuk mengurus hal-hal yang ada di perpustakaan. B. Pengadaan tenaga kependidikan. Menurut Hartin 2007, pengadaan atau rekrutmen tenaga kependidikan adalah suatu proses kegiatan yang mengusahakan calon pegawai yang tepat sesuai dengan persyaratan yang telah ada ditetapkan dalam klasifikasi jabatan. Beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam pengadaan tenaga kependidikan adalah: 1. Formasi benar-benar diperlukan tambahan tenaga edukatif. 2. Mengacu pada analisis jabatan yang telah disusun agar sesuai dengan kualifikasi maupun syarat yang ditentukan. 3. Objektif, artinya dalam pelaksanaan tenaga kependidikan tidak menganut nepotisme dan kolusi. 4. Direct man or direct place, kesesuaian tugas dengan kemampuan yang dimiliki pegawai. Pengadaan tenaga kependidikan diselenggarakan dengan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Pengumuman. Pengumuman ini dilakukan untuk memberitahukan kepada masyarakat yang memenuhi kualifikasi melalui media cetak maupun elektronik. 2. Pendaftaran. Pendaftaran dilakukan setelah pengumuman tersebar
dan pendaftaran mengajukan permohonan dengan memenuhi syarat yang telah ditentukan beserta lampiran lainnya yang dibutuhkan. 3. Seleksi atau penyaringan. Dalam pengadaan tenaga kependidikan, penyaringan dilaksanakan melalui 2 tahap, yaitu penyaringan administratif. Penyaringan administratif dilaksanakan berupa pemeriksaan terhadap kelangkaan peserta lampirannya. B. Ujian atau tes. Setelah peserta yang lulus dalam tes penyaringan administrasi maka akan mengikuti ujian pegawai dengan materi pengetahuan umum, pengetahuan teknis, dan lainnya yang dipandang perlu. 4. Pengumuman. Pengumuman ini berisi peserta yang lolos dalam seleksi sesuai ketentuan dan pendapat. Baiklah, selanjutnya B. Pengadaan tenaga kependidikan. penempatan tenaga kependidikan. Penempatan dan penguasaan berkaitan erat dengan pengangkatan seseorang dalam suatu kedudukan dan jabatan tertentu. Pengangkatan dan penempatan tenaga kependidikan yang bukan tenaga pendidik pada suatu pendidik yang diselenggarakan oleh pemerintahan dilakukan oleh menteri atau pimpinan lembaga pemerintahan non-departemen dengan memperhatikan keseimbangan antara menempatkan dan kebutuhan serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi pegawai negeri. Prinsip dasar pengangkatan dan penempatan tenaga kependidikan harus memiliki kesesuaian tugas dengan kemampuan yang dimiliki pegawai tersebut. Merupakan hal dari langkah pengorganisasi dan pengorganisasian dalam kegiatan penempatan harus dilakukan dengan mempertimbangkan minat, bakat, kemampuan dan berat ringannya tugas yang akan dipikul bagi setiap personil. Untuk dapat diangkat sebagai tenaga kependidikan, calon tenaga pendidik yang bersangkutan selain memilih kualifikasi sebagai tenaga pengajar harus pula memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan bukti dan yang berwenang. Yang bagian A-nya tidak menderita penyakit yang kronis atau menular. Yang B, tidak memiliki cacat tubuh yang dapat menghambat pelaksanaan tugas sebagai tenaga pendidik. Yang C, tidak menderita kelainan mental. Yang B, yang bagian 2-nya berkepribadian, yaitu yang A-nya beriman dan bertakwa kepada Allah yang Maha Esa. Yang B, kepribadian Pancasila. Kegagalan dalam penempatan dan pengangkatan tenaga kependidikan akan menyebabkan berbagai hal seperti tidak tercapainya sarana program pendidik, tidak adanya suasana kerja yang harmonis, pelaksanaan kerja yang tidak efektif, menyimpang, prosedur kerja kurang diperhatikan atau kerja yang ada menyalahgunakan tanggung jawab dan lain sebagainya.